Yesus. Haleluya Tuhan. Kita mau siap hati kita di pagi yang indah ini. Kita mau menyembah Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang berkuasa. Yesus. Glory, 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 Jesus. Amin Tuhan. Amin Jesus. Glory Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara kita bangkit berdiri saudara. Amin Tuhan. Glory. Amin Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, haleluya. Ku yakin Amin. Kau hadir di Benar, Tuhan. sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Lagi sini. katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Glory. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa
Hadirkan Engkau, Raja di atas segala raja. Hadirlah Engkau, bertatalah Engkau Yesus. Glory, glory Yesus, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory Jesus. Amin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di benar sini. Tuhan. Ku rasa Kami ingin merasakan kuasa-Mu kuasa-Mu, tak terbatas. kuasa-Mu yang Ku tidak terbatas yakin dalam hidup kami Kau Tuhan. nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan ku sini. yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan kemenangan, amin. Oh, Kemenangan terjadi di sini. amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami siap hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini Tuhan. Jawaban Tuhan yang luar biasa kami boleh rasakan di pagi yang indah ini. Berkati kami semua Bapa, urapi kami semua Tuhan. Biar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Engkau di pagi yang indah ini. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita mau memuji Dia. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan ketenanganku. Yesus Dia harapanku. Lagi katakan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku.
Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. 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 Ya, kita tetap memuji dia. Haleluya. Sebab dia hidup. Amin. Dia hidup Ya, amin. pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Allah. Amin. Amin. Yesus namanya, Benar Yesus. menyembuhkan, Haleluya. menyucikan, bakal mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup Amin. pada hari Haleluya. esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Amin. dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara masih rindu memuji Tuhan? Coba lambaikan tangan saudara. Sebab dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kau. Haleluya saudara. Amin. Saudara, Haleluya. sangkakala Amin. membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya.
saudara. Amin. Dengarlah sang Terima kasih kata Tuhan. membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Oh, Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yesus. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya Yesus. Beri pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Glory Tuhan. Kekuatan di Kita cuma hidupku sebelum kita akan mendengarkan ku kebenaran firman Allah. dapat dalam Yesus. Buka hatimu. Dia tak Mungkin saat pernah ini saudara datang dengan pergumulan yang tinggalkanku. beban. Begitu berat persoalan Setia saudara. Tapi kita punya menopangku. yang tidak pernah meninggalkan kita. Berseru Asalkan kita mau berseru kepada Dia. berharap Kita mau berharap kepada Tuhan. dalam Yesus. Maka ada jawaban yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Amin. Ajaib Kau Tuhan, Amin Tuhan. penuh kuasa, Benar, Yesus. sanggup pulihkan Haleluya. keadaanku. Amin, amin, amin. Dalam tangan-Mu Yesus. seluruh hidupku Glory Tuhan. tak akan Amin, goyah Jesus. selamanya. Sama-sama kita nyanyi pujian ini. Amin Tuhan. Amin Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam
pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory. Oh, Yesus. Amin, Tuhan. Glory. Haleluya. Yesus. Glory. Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory. Glory. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Amin. penuh Amin kuasa, Tuhan. sanggup Amin pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Glory Jesus. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Saatnya kami akan dibekali dengan kebenaran firman Allah. Mengurapi hamba firman-Mu. Mengurapi kami semua yang hadir pada pagi yang indah ini. Beri kami telinga seorang murid yang taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami siap hati kami untuk mendengarkan kekuatan kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Bapa.
dan kami akan berkorban. Kami percaya Engkau memberkati kami sesuai janji kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Mari kita beri pujian buat Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib. Puji Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat diberkati Tuhan lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat doa kita yang sudah datang, memberi waktu, memberi diri, beribadah hari ini akan pulang dengan berkat Tuhan yang besar dan luar biasa. Haleluya. Saya ajak saudara langsung membaca Alkitab. Kita membuka kitab Mazmur Fatsal 24, Mazmur 24 ayatnya yang kelima. Puji Tuhan. Sudah dapat katakan amin? Oke. Yang belum bisa lihat di depan, begini bunyi firman Allah, saya baca. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dialah, siapa dia? Ini jadi pertanyaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita lihat dia itu siapa, kita memahami dulu berkat Tuhan ini. Berkat Tuhan dibagi dua bagian besar. Pertama berkat secara umum dan ada berkat khusus. Haleluya. Jadi berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum itu apa? Berkat umum itu artinya berkat universal yang dinikmati oleh semua orang. Tidak dapat kita banggakan
melebihi yang lain, sekalipun kita anak Tuhan, kok orang di luar Tuhan pun nikmatin hal yang sama. Itu karena berkat umum. Kita ke ayat 1 melihat berkat ini. Ayat 1 dan ayat 2. Mazmur Daud. Jadi ini Mazmur dari Raja Daud. Begini kata Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan empunya bumi serta segala isi bumi dan dunia segala yang diam di dalam dunia. Ayat 2. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Sampai di situ. Saudara-saudara, saya mau katakan begini, ini berkat umum mengacu kepada apa yang Daud katakan di ayat 1 dan ayat 2, karena sebentar kita akan temukan ada berkat khusus. Berkat umum seperti begini harus kita pahami, bahwa kita punya Tuhan yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Amin? Oke. Semua yang diciptakan berarti semua dalam kendali Dia dan semua dalam kuasa Dia. Haleluya. Dan apa yang diciptakan terserah Dia, Dia mau kasih atau Dia tidak kasih. Karena Dia yang punya. Haleluya. Nah, cuman kepada orang-orang yang meminta kepada Tuhan, saya pastikan bahwa Dia pasti akan memberikannya. Sebatas apa itu? Sebatas dunia ciptaannya. Dan apa yang di dalamnya. Bumi dan segala isinya, manusia dan alam sekitarnya, lautan dan sungai-sungai. Saudara, ini berkat umum. Maksudnya apa Pak Pendeta? Begini, saudara, kalau saudara gereja, saudara datang cari Tuhan, saudara ada di sini, tapi gambaran besar kita kepada apa yang kita terima dalam gereja hanya sebatas apa yang ada dalam dunia, apa yang ada di isi dunia ini, maka saudara hanya mengejar apa yang standar, yang berkatnya secara umum. Hujan dan panas dinikmati oleh orang berdosa dan orang gak berdosa. Kalau saudara datang di sini hanya karena sesuatu yang ada dalam dunia ini, saudara termasuk begini, Tuhan berkatilah usaha saya. Lalu ketika saudara pikir usahamu itu menjadi standar utama dari pengiran Tuhan, saya mau beritahu ada banyak orang yang gak kenal Tuhan, usahanya juga lebih diberkati dari kita. Kenapa? Karena usaha itu berkat secara umum. Haleluya. Saudara, siapa dari kita yang tidak mau keluarga utuh? Rukun. Siapa yang gak mau kita yang single untuk menikah? Siapa yang gak mau kalau kita usaha bak pau Tuhan berkati? Laris dan laku sebagainya. Haleluya. Nah, tapi saya mau beritahu saudara, itu semua adalah berkat-berkat umum yang gak bisa kita banggakan kalau tidak ada orang yang lebih hebat dari kita secara berkat umum. Sementara mereka adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kalau begitu kita harus datang sama Tuhan di gereja, lalu kemudian kita pulang dan kita mendapati diri kita ini menikmati berkat yang beda dengan yang dunia beri. Saudara. Beda dengan apa yang ada di dalam bumi, di dalam isi bumi. Atau dengan orang-orang yang bisa memberkati kita. Lalu kita rasa kita diberkati, itu berkat. Berkat itu, tapi dengar. Orang yang gak kenal Tuhan pun dapat dibantu orang lain dan mereka diberkati. Haleluya. Semua yang kita lihat secara berkat umum, artinya itu berkat-berkat yang kita selesaikan sampai di liang kubur. Yang kita gak bawa pulang. Kalau saudara hari ini nangis-nangis atau tiap pagi doa nangis-nangis, Tuhan berkati usaha saya, saudara. Atau engkau datang gereja atau datang ke rumah pendeta, Tuhan berkati dagangan saya supaya laris, supaya laku. Saudara, bukan tidak boleh, tapi saudara harus pulang dan nikmati sesuatu yang spesial hari ini. Ini berkat secara umum. Apa tuh berkat khusus? Oke, kita lanjut. Atau minggu depan, Jo. Berkat ini yang kita mau datang, Om. Supaya hari ini Anda yang hanya datang sekedar sini minta jodoh, minta dagangan laris, minta diberkati, minta pintar, saudara. Ada banyak orang ateis lebih pintar dari kita, saudara. Tapi kita mau dapat sesuatu yang orang lain gak punya, yang kita punya. Siapa itu dan bagaimana itu dan apa berkat itu? Kita ayat 3. Oke, mari kita lihat ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, siapakah
Yang ditanya, berarti tidak semua orang, siapakah? Atau siapa yang mau saja. Haleluya, bukan semua. Jadi siapakah yang boleh naik dan yang boleh berdiri? Naik. Kenapa naik? Karena gunung toh. Jadi naik lalu bisa berdiri di gunung Tuhan. Di hadirat Tuhan. Di Shekinah glory Tuhan. Kalau di tabernakal di ruang maha kudus Tuhan. Sembarang orang. Saya memberitahu gini, orang-orang yang kemudian mampu menanjak, mampu naik, dan kemudian berdiri di hadapan Tuhan, di depan Shekinah glory-Nya, di dalam kemuliaan Tuhan, itulah orang-orang yang mengalami berkat-berkat khusus. Ada orang yang nggak mampu naik, nggak mampu menanjak, apalagi berdiri di hadapan Tuhan. Jadi dia hanya seputaran kaki gunung. Itu yang saya bilang sama saudara, kalau Anda hanya datang mencari berkat-berkat yang umum, berkat-berkat universal, kehidupanmu cuma di kaki gunung. Tapi saya beritahu apa yang pesan firman Tuhan katakan hari ini, kita harus naik, menanjak, menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tentu itu berkat yang luar biasa, sebentar seperti apa berkatnya. Nah, Bapak Ibu ini berkati, tapi pertanyaannya, apakah kita sanggup naik ke gunung Tuhan? Tidak semua sanggup. Ada yang mau tapi terkendala. Ada yang mau tapi tertahan. Ada yang mau tapi tidak kuat. Nah, berikut adalah ayat-ayat yang menegaskan kepada kita bagaimana kita punya kekuatan, kemampuan untuk sampai ke puncak Tuhan, ke gunung Tuhan. Atau berikut adalah hal-hal yang kalau kita nggak ada di situ, kita nggak kuat menanjak sampai menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan lalu kita alami berkat spesial di hidup kita. 4 hal, coba kita ayat 4. Ayat 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Lalu kemudian di gunung Tuhan dia bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, lalu dia mengalami berkat-berkat khusus. Pertama, orang yang bersih tangannya. Kedua, orang yang murni hatinya. Ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, orang yang tidak bersumpah palsu. Ini menjadi tiket kita untuk bisa naik menanjak sampai ke gunung Tuhan dan menikmati Tuhan di hadiratnya. Jadi ini harus kita waspadai, jangan sampai ada di kita. Pertama apa? Orang yang bersih tangannya. Tangan itu bicara pelayanan. Setiap kita terpanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, terpanggil kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi aku gak ada potensi om. Tapi aku gak ada talenta om. Saya nyanyi aja fals. Gimana saya bisa pegang listrik? Pegang musik maksud saya, saudara ya. Ada yang saya cuma bisa pegang strum, saudara. Dengar, kalau engkau ada di sini siang ini atau pagi menjelang siang ini bagian pelayanan saudara ke Tuhan. Haleluya, saya beritahu, ini pelayanan. Jadi jangan pandang remeh yang datang beribadah seperti ini. Waktu engkau berdiri duduk, tepuk tangan, nyanyi itu pelayanan. Makanya saya bilang jangan remehkan ibadah. Tuhan bilang sama Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal. Lihat Maria, dia duduk dan mendapat yang lebih baik dari yang engkau kebuat. Dari secara kasat mata, Marta bikin bakpao. Marta layanin Tuhan. Marta kasih susu sama Tuhan. Tapi Maria duduk, mendengar firman Tuhan adalah sebuah pelayanan yang Tuhan hargai. Tapi kalau saudara punya potensi yang lebih, kerjakan. Itu bicara tangan. Haleluya. Tangan kita harus menjadi tangan yang selalu terlipat. Apa itu artinya? Kristen harus banyak berdoa. Anda nggak hadir hari Kamis malam, luar biasa itu. Hari lagi, banyak berdoa. Tangan Alkitab bilang apa? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu pelayanan. Halo? Aku nggak bisa berdiri di mimbar. Aku nggak bisa main musik. Tapi engkau bisa buat dengan tanganmu. Engkau mendoakan saudara-saudaramu. Saya tahu yang ada di sini ini bukan 100% kita ini lepas dari persoalan dan masalah. Ada banyak orang-orang yang kita patut doakan. Saudara seiman di gereja ini. Haleluya. Itu pelayanan saudara. Amin saudara. Engkau memberi itu pelayanan. Kenapa Tuhan bilang tangan di atas lebih hebat dari tangan di bawah? Berkat itu artinya menerima sesuatu. Benar gak saudara? Apapun yang kita dapat, saya dapat berkat nih. Kenapa? Karena engkau menerima. Yang menerima itu begini, saudara. Yang orang-orang yang diajak naik ke gunung Tuhan, itu orang yang begini, pelayanan.
Kalau engkau hanya sebatas begini, engkau sebenarnya seputaran kaki gunung. Dan engkau gak bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Waktu engkau memberi, engkau sedang menanjak ke gunung Tuhan, melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Haleluya. Lalu apa? Tangan dan murni hatinya tulus. Kenapa dikatakan pelayanan dulu? Supaya setiap pelayanan itu harus dilakukan dengan kemurnian hati. Haleluya. Kemurnian hati. Kalau kita melayani dengan hati yang murni, main musik yang murni, bukan karena terjatuh, bukan karena aku bisa, tapi aku mau melayani karena aku sedang melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Sama kalau saya katakan engkau duduk di sini juga sebuah pelayanan, engkau ada di sini dengan hati yang murni, bukan ada embel apa-apa. Aku ada di sini karena aku mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hati kita harus murni. Kita empat ini kita babat cepat, saudara. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Satu apa? Bersih tangan. Kedua apa? Murni hati. Tiga apa? Tidak serahkan diri pada penipuan. Alkitab bahasa Inggris bilang yang tidak melakukan penyembahan berhala. Apa hubungannya kalau saya lihat ada beberapa terjemahan bilang penipuan, ada yang bilang penyembahan berhala. Oh, berhala, menyembah berhala adalah sebuah penipuan di hadapan Tuhan. Halo? Jadi penipuan ini artinya kalau kita punya sesuatu yang kita sembah. Iya. Nathanael. Anaknya Pak Nael. Satu waktu Tuhan bilang sama dia, Nathanael, dulu waktu aku lewat, aku lihat dari jauh kamu duduk di bawah pohon. Lalu aku bilang, inilah sosok Israel yang kepadanya tidak ada tipu muslihat. Hebat tuh Nathanael. Makanya ketika saya baru menikah, saya berdoa anak saya cowok dan namanya Nathanael. Karena tidak ada tipuan dalam dia. Nipu-nipu bapaknya. Benar pas kelahir perempuan. Maka saya percaya Natania, saudara. Jadi Natania itu dari Nathanael yang saya siapkan. Cuma saya gak bisa USG mana cowok mana cewek waktu itu. Saya gak sanggup USG, saudara. Tuhan kasih saya Natania. Apa maksudnya Om? Waktu Tuhan ngomong, Nathanael, aku lihat kau dari jauh di bawah pohon. Aku bilang, inilah sosok Israel yang kepadanya gak ada tipu muslihat. Apa artinya? Tuhan itu maha tahu. Dan dia tahu sampai ke hati orang yang benar tulus. Yang melayani tulus, yang hatinya murni, Tuhan tahu. Hubungannya dengan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Hubungannya dengan penyembahan berhala. Gini Bapak Ibu, waktu orang punya penyembahan berhala, dia itu menduakan Tuhan, betul nggak? Jadi di hatinya nggak murni karena ada dua Tuhan dalam dirinya. Bagaimana dia mau menghadap Tuhan yang kudus, sementara di hati dia ada orang lain. Ada pihak lain. Ada orang yang dia sembah. Saya mau beritahu, penyembahan berhala itu adalah, atau berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap lebih besar, lebih mulia daripada Tuhan. Penyembahan berhala modern sekarang ini terjadi begitu. Bukan sama kayak dulu. Tadi pagi saya cerita, kalau dulu saya di Manado, saudara, kalau musim tapekong, saya ingat sekali saudara, bapak saya itu, tapekong nih. Padahal saya tinggal di jauh kota Manado, di daerah Bitung sana, Tonsea sana saudara. Yang orang Manado sini pasti tahu ya, kalau enggak tahu pulang Manado ngana. Ya, jadi bapak saya bilang, mari kita mau pilih tuh tapekong itu tusuk-tusuk begini. Habis ditusuk dibelah-belah, masuk kuil, habis luka-lukanya. Lalu bapak saya tahu lele atau gendong saya di bahu. Biar saya bisa lihat semua saudara. Oh, sekarang saya ngerti. Itu penyembahan arwah seperti begitu nggak boleh, saudara. Ada suka menyembah orang mati yang ngasih makan orang mati di sini atau arwah-arwah, berhenti, saudara. Haleluya, karena engkau menempatkan ada satu sosok yang engkau sedang layani selain Tuhan. Ada orang kalau kami mau bakar mobil-mobilan biar dia punya mobil di sana ya, atau bakar rumah-rumahan supaya dia punya rumah di sana. Padahal akhirat dan dunia selesai, nggak ada hubungan. Rumah beneran pun Anda bakar nggak pernah nyampe ke sana.
Kalau engkau bakar mobil-mobilan, engkau masih kurang, kau harus bakar bensinnya juga. Supaya di sana dia bisa berkendaraan ada bensinnya. Jangan lupa dia jalan di mana? Bakar jalan tol, saudara. Supaya dia bisa jalan di jalan tol, saudara. Kalau Anda mau orang yang kau hormati itu punya kenikmatan hidup akhirat. Tapi itu bukan. Nah, saya kembali ada penyembahan berhala yang gak seperti itu. Saya tahu di sini gak ada yang seperti itu. Karena itu zaman kuno, zaman dulu. Saya anggap seperti begitu. Ya, yang modern ini apa itu? Yang kita tempatkan lebih tinggi dari Tuhan. Yang kita hargai, kita hormati lebih dari Tuhan. Apa misalnya? Misalnya anak kita, saudara. Kadang engkau gak bisa berbuat untuk Tuhan karena anakmu bukan. Engkau telah menempatkan waktu itu bagi kehormatan anakmu dan bukan kehormatan Tuhan. Bisnismu, pekerjaanmu. Ada berapa banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena pekerjaannya. Hanya karena dia menempatkan pekerjaannya lebih dari segala-galanya. Tapi dia bisa ada di gereja. Setiap waktu. Setiap saat dia mau. Tapi dia menempatkan itu lebih besar daripada Tuhan. Saudara, orang-orang begini adalah orang-orang yang hanya seputar kaki gunung. Yang melihat berkat secara universal. Saya beritahu, Tuhan harus jadi nomor satu di hidup kita. Bahkan dia mungkin harus lebih hebat dari istri kita. Lebih hebat dari suami kita. Harus lebih hebat dari siapapun di keluarga kita. Amin. Dia lebih hebat dari orang yang kau anggap menolong hidup saudara, membackup hidup saudara, memberkati hidup saudara secara material. Maka engkau sebenarnya sedang menanjak ke gunung Tuhan. Sedang naik. Bayar harga ini berat bukan? Bayar harga ini berat. Tapi engkau sebenarnya sedang naik. Yang keempat, yang tidak bersumpah palsu. Bersumpah boleh atau tidak? Yang boleh angkat tangan. Bersumpah boleh atau tidak? Hari Kamis saya sempat khotbah singgung tentang bersumpah itu karena ada kalimatnya seperti itu. Saya bilang hari Selasa kemarin saya dipanggil sebagai rohaniawan di Puspem Kota Tangerang untuk melantik pegawai kota. Apakah naik jabatan atau naik pangkat saya belum terlalu mengerti. Saya hanya dengar karena banyak yang dilantik lalu saya hanya mewakili satu karena lewat Zoom. Wakil wali kota tahu dan saya udah langganan kalau ada pelantikan sana saya selalu jadi rohaniawan kan. Saya di FKUB selalu dipanggil. Udah tahu saya waktu pertama hadir saya bersumpah diucapkan sama yang lain. Tapi orang Kristen bilang saya berjanji. Karena bersumpah nggak boleh. Demi langit, demi bumi, bahkan demi kepalamu. Nggak boleh bersumpah. Demi kepalamu. Karena sehelai rambut pun jatuh, kita kagak ada kuasa untuk selai rambut. Makanya saudara berbahagialah yang sering kali rontok rambut. Semakin rontok semakin Tuhan tahu hidup saudara. Haleluya. Iya puji Tuhan. Tapi saya dokter Magda kasih obat untuk anti rontok. Sumpah nggak boleh. Ini sumpah om. Itu sumpah. Bukan janji. Ya saya kasih tahu. Ini waktu itu perjanjian lama jadi bersumpah. Abraham bersumpah. Jadi bersumpah. Oke kita pindahkan kalimat ini untuk konsumsi sekarang. Kalau nggak boleh bersumpah itu kita sederhanakan dengan apa? Berjanji. Siapa yang naik ke gunung Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang tidak berjanji palsu. Saudara yang berjanji, saudara yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau. Jangan bersumpah palsu, jangan berjanji. Jangan Habakuk bilang kalau engkau bernasar, nasarkanlah, janjikanlah itu dan bayar. Kalau tidak engkau menanggungnya. Ada seorang ibu muda hamil besar mau melahirkan. Waktu bidan datang di kampung itu, bidan lihat ini. Aduh ibu, susah ibu ini, posisi bayi ini sungsang. Sama di sini sungsang artinya? Atau Samsung, saudara. Sungsang. Susah ini ibu, susah. Udah sudah sakit pak, payah si ibu. Panggil pendeta, pendeta datang. Udah om ini, anak ini kalau lahir om saya serahkan buat Tuhan. Saya janji, ini anak ini saya berikan buat Tuhan. Mau jadi pendeta kayak mau jadi hamba Tuhan. Itu pendeta gak lama-lama berdoa. Dan Tuhan dengar. Dalam nama Yesus, belum amin. Itu belum amin saudara.
Luar biasa ya. Makanya kalau ada yang sakit-sakit panggil pendeta. Oke, lanjut. Lahirlah si anak ini, laki-laki saudara. Paling ganteng di kelas, 11-12 dengan saya saudara. Pintar dia saudara. Heran dia, matematika dia tahu, kesenian dia tahu. Diutus untuk bikin perlombaan antar provinsi. Dia mewakili untuk bikin patung dari pasir. Apa nggak ada yang tahu, kita bilang. Jago sekali. Pendeta bilang pada mama sama mamanya, ini anak kan buat Tuhan. Ini maunya nangis. Om, tunggu. Ini anak ini hebat, ganteng, pintar, luar biasa. Dia mungkin dapat beasiswa. Nanti tunggu aja adiknya Om. Nanti adiknya yang setengah beringus, yang sedikit pincang, nanti dia. Saudara, yang kita janjikan, sekalipun itu kemudian menjadi keuntungan bagi kita, yang engkau senasarkan bayar sama Tuhan. Berapa banyak orang berdasar begini, Tuhan kalau engkau berkati keluarga saya sama keluarga saya datang beribadah. Sudah diberkati gak datang-datang. Tuhan kalau engkau berkati bisnis saya mau melakukan firman Allah. Saya mau melayani Tuhan. Kalau berkati bisnisnya diberkati Tuhan, dia gak datang-datang. Dia nggak melakukan. Saudara, engkau tidak sanggup, tidak kuat menanjak ke gunung Tuhan. Kenapa? Waktu engkau bertemu Tuhan, Tuhan kasih ingat. Nganape sumpah, nganape janji, ndak pernah kamu kerjakan. Itu yang nahan. Nah kalau ini kita kerjakan, empat-empatnya ini, dengar engkau sedang dekat dengan berkat secara khusus dari Tuhan. Jadi jangan jadi gereja, jangan jadi anak Tuhan yang hanya di gereja. Lalu kemudian selesai ibadah pulang, oh puji Tuhan. Saudara, ayo buka alam berpikir kita. Bahwa engkau harus menemukan sesuatu yang orang lain gak punya. Saudara, amin, amin, amin. Bukan hanya berkat, bukan hanya karena fulus. Bukan hanya karena apa saja yang lahiriah. Dengar, engkau harus pulang dan menikmati yang orang atau dunia tidak bisa kerjakan buat hidup saudara. Nah apa itu dang Om? Begitu. Apa itu Om? Apa itu? Kita mau cari tahu ayat 5. Itu berkat khusus apa? Setelah kita 4 hal tadi saudara. Bersih tangan, hati murni, tidak menyembah berhala, enggak ada orang ketiga di hati kita. Enggak melakukan penipuan. Ini ayat 5. Ini ayat 5 ayat pokok ya. Dialah yang akan menerima berkat. Ya dialah siapa dia? Yang ayat 4 tadi. Dari Tuhan keadilan. Ayat 5 tadi. Dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. Haleluya. Jadi orang-orang yang suka bertanya dan cari wajah Tuhan itu yang melakukan 4 hal tadi. Karena mereka selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Nah siapa yang mereka ingin alami? Saya dengar baik ini. Yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Sebelum saya jelaskan ke bawah, saya jelaskan dulu tentang Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak bapaknya Abraham. Nah Yakub ini adalah nenek moyang Israel. Kalau nenek moyang kita siapa? Seorang pelaut ya. Nenek moyangku. Yakub siapa? Nenek moyang. Hei, kenapa nenek moyang nggak sebut satu aja? Abraham kek? Gitu kan? Tapi Allah mengulang-ulang kepada Musa, kepada Yosua. Aku akan memberikan negeri itu sebagaimana yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Abraham, Ishak, Yakub. Aku akan berikan negeri itu supaya sebagaimana aku telah ikrarkan, sumpahkan kepada nenek moyangmu. Abraham, Ishak, Yakub. Pertanyaannya, kenapa nenek moyang Israel ini harus disebut 3? Ini adalah keterwakilan Allah kita dalam ketritunggalan Dia, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, makanya tentang Allah kita yang hebat itu sudah dari perjanjian lama disimbol-simbolkan, digaung-gaungkan. Lalu kalau kita meyakini hal itu, Abraham, Ishak, Yakub, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka seandainya itu kita hitung,
Allah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham Allah, Ishak anak, Yakub siapa? Roh Kudus. Jadi itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah, Roh Kudus. Haleluya. Ya Allah, Roh Kudus. Kenapa saya mau bilang ini? Gini, saya dan saudara hidup di zaman gereja, hidup di zaman Roh Kudus. Zaman Bapa selesai, zaman anak sudah selesai. 2000 terakhir ketika Yesus naik ke sorga, dia kirim Roh Kudus ke dunia yang pekerjaannya tidak pernah berbeda jauh dengan pekerjaan Yesus. Itulah zaman Roh Kudus dimulai dan hari ini pekerjaan Roh Kudus sedang bekerja dalam kita. Untuk apa? Saya naik ke sana untuk bertemu muka dengan Allah Roh Kudus. Menikmati siapa? Menikmati Allah Roh Kudus. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari menikmati Tuhan. Saudara pernah berdoa sampai nangis, lalu engkau menikmati hadirat Tuhan di hidup saudara, padahal saudara harus bayar utang banyak toh? Tapi waktu engkau berdoa semua lepas. Padahal engkau ditipu, dihina, tapi waktu engkau berdoa hadirat Tuhan membuyarkan semua itu. Hadirat Tuhan menutupi semua itu. Saudara, bagaimana kalau kehidupan kita setiap waktu bertemu dengan Tuhan? Amin. Oke, sudah. Saya bilang jelaskan sebentar. Ayat 7. Ayat 7. Jadi tadi untuk bertemu dengan Allah Yakub. Ayat 7. Angkatlah kepalamu. Kepala siapa ini? Kepala si pintu-pintu gerbang. Oh, pintu gerbang seperti punya kepala. Dan terangkatlah kamu. Tapi pintu gerbang itu adalah kamu. Siapa itu? Orang Israel. Jadi orang Israel itu seperti pintu gerbang yang harus diangkat kepalanya. Saya ulang. Jadi orang-orang percaya itu seperti pintu gerbang yang harus diangkat. Saya ulang. Orang percaya itu seperti pintu gerbang yang harus diangkat. Harus diangkat. Ayat 7 saya baca ulang. Angkat kepalamu hai pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Saudara begini, orang Israel ini telah berabad-abad, mereka tidak pernah mengangkat kepala. Padahal mengangkat pintu gerbang itu adalah alasan raja kemuliaan masuk di dalamnya. Haleluya. Jadi kalau nggak diangkat tidak akan ada raja kemuliaan masuk. Jadi gimana cara mengangkatnya? Selama itu orang Israel atau orang-orang percaya hanya berkutat kepada datang gereja, berdoa, puasa, hanya berteriak untuk berkati perut saya Tuhan. Berkati jasmani saya. Padahal kalau engkau minta kaya, ada banyak orang yang kenal Tuhan lebih kaya dari kita, saudara. Engkau harus pulang, sekalipun engkau bukan paling kaya. Tapi engkau mendapat sesuatu yang orang kaya di luar sana yang enggak punya, yang engkau punya karena engkau dapat dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Angkat pintu gerbang, angkat kepalamu. Artinya engkau lakukan hal tadi, naik ke atas supaya apa? Engkau bertemu dengan apa? Tuhan di gunung Tuhan itu. Haleluya. Naik, angkat kepalamu. Jangan hanya tunduk terus lihat berkat yang di bawah. Yang kalau engkau mati engkau gak bawa. Hari ini engkau pakai berlian 100 karat saudara. Kalau engkau mati gak disertakan di peti. Paling berlian palsu saudara. Engkau punya sepatu mahal. Kalau mati dipakein catch. Halo. Selesai. Tapi apa tuh berkat khusus? Engkau bawa sampai dalam kerajaan sorga. Engkau bawa sampai di sorga. Apa itu? Dengar, ulang saya baca. Angkat kepalamu hai pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Berarti sudah tertutup dia. Supaya masuk raja kemuliaan. Siapa raja kemuliaan? Ayat 8. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Katakan amin. Siapa itu Tuhan? Siapa itu raja kemuliaan? Tuhan, dia jaya, dia perkasa. Kalau dia ada dalam kita, engkau melebihi dari orang-orang lain yang memiliki lebih banyak dari yang kau pikir. Ayat 8, ayat 9 sekarang. Oh belum, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ini bicara perlindungan, pertolongan dan pemberian kemenangan. Ayat 9, angkatlah kepalamu. Masih ada tentang angkat kepala. Hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk raja kemuliaan. Diulang lagi.
Saudara, sesuatu yang diulang itu namanya penting. Sesuatu yang diulang itu berarti serius. Kalau ada orang tanya berulang-ulang, ngana cinta pak kita. Karena dia butuh jawaban serius kepada saudara. Ulang-ulang karena penting, mengangkat pintu gerbang itu penting, mengangkat kepala kita. Ayat 10. Siapa dia itu raja kemuliaan yang akan masuk? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Haleluya. Amin saudara. Dialah itu raja kemuliaan yang akan masuk dalam hidup kita. Saya kembali ke ayat 6 yang saya bilang tadi. Ya, wajahmu ya Allah Yakub. Waktu kita berupaya membayar harga, menahan diri, tidak menyembah berhala dan seterusnya. Lalu saya terus naik, membayar harga, naik ke puncak Tuhan. Sampai di puncak Tuhan saya ketemu dengan Raja Kemuliaan. Haleluya, saya alihkan ini. Dia itulah Allah Yakub yang disebut tadi. Yang kita rindukan, yang kita cintai. Lalu apa yang kita dapat sebagai berkat khusus? Begini. Yang kita dapat sebagai berkat khusus waktu kita bertemu dengan Allah. Karena kita mampu naik di sana. Kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sederhana, pekerjaan Roh Kudus adalah sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Ada banyak orang kaya tapi gak punya hati murah. Halo? Ada banyak orang terhormat, tapi gak punya kemuliaan. Amin. Kita cari esensinya. Itu ada banyak seperti saya gambar. Ada banyak orang berdoa minta kasur empuk, tapi dia gak minta berdoa ketenangan tidur. Kita mencari fasilitas yang kelihatan, tapi kita lupa bergumul untuk Tuhan, mengalami esensi hidup yang sebenarnya. Dan dengar, ketenangan, kedamaian, sukacita hanya dikerjakan oleh Allah Yakub dalam hidup kita. Haleluya. Jadi setia dalam Tuhan. 4 perkara ini kau kerjakan. Engkau bukan orang Kristen gereja sembarangan, yang penting datang gereja supaya aku gak kelihatan alpa datang. Halo, yuk buka hati kita. Kita harus selangkah lebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin, amin. Pulang dari gereja ini, engkau tidak tiba-tiba menjadi kaya raya, tapi engkau mendapati pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya beritahu, karena ada banyak orang yang duduk di gereja, dia sebenarnya gersang hidupnya. Nol hidupnya. Dia merasa apa? Saya ngiring Tuhan bertahun-tahun. Tadi barusan ibadah pertama saudara. Saya ngobrol, sabar ya, kuat ya. Oh harus kuat om, tapi pernah mau lemah, kadang tidak, kadang jenuh, kadang dengar. Kadang iblis bilang, nggak, kamu iring Tuhan kan gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja kamu. Tapi saudara dengar, ada yang Tuhan taruh di hati saudara sebagai sebuah pekerjaan Roh Kudus yang kau bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Amin saudara. Jadi jangan pernah iring Tuhan asal-asalan karena ada pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Pemain musik boleh datang ke depan. Haleluya. Di mana kualitas pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita mengiring Tuhan berabad-abad hanya seputar sesuatu yang ada di kaki gunung? Engkau gak berusaha untuk naik ke atas, berdiri di hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Dan waktu engkau alami itu, saudara, ada 2 orang yang sama mengalami masalah yang sama. Ada 2 orang yang mengalami masalah yang sama. Yang satu bunuh diri. Sama-sama, mungkin saya bilang sama-sama dia dikhianati. Sama-sama dikhianati, kualitas persoalannya sama. Ya. Tapi kenapa ada yang bunuh diri dan ada yang terus bertahan? Karena orientasi pengiringannya adalah kepada Allah yang memberikan ketenangan hidup di hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala kita.
Ayub berkata, hidup manusia itu seperti orang perang. Setiap saat kita bergumul, setiap saat kita berjuang. Tetapi hari ini lihat, ada kehidupan yang Tuhan taruh hidup kita. Kehidupan berkemenangan karena Dia Raja kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bersamaku di setiap musim hidupku, Tak pernah ku ragukan. tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatanmu memegang tangan kami yang besar Tuhan. Kekuatan di hidupku Yesus. hanyalah bersamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pernah Kau dengarkan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mungkin ada di antara kita yang merasa mengiring Tuhan, tapi hidup ini biasa-biasa saja. Tidak pernah ada nilai tambah yang saya lihat selama saya mengiring Tuhan. Mungkin di sini ada yang sakit dan berkata, kenapa saya iring Tuhan tapi saya sakit-sakit? Kenapa masalah tidak pernah berhenti di rumah tangga saya? Saudara, rubah fokus saudara. Cari kemuliaan Tuhan. Tuhan pulihkan segala-galanya. Dari beberapa saudara yang ingin dibantu doa, kau boleh datang ke depan. Atau yang datang mengembalikan milik Tuhan. Datang dengan iman, percayalah. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan damai, sejahtera, sukacita. Sehingga kalau masalah kita boleh sama dengan kebanyakan orang. Tapi ada berkat khusus dalam hidupan kita. Kita tidak pernah hancur dengan persoalan dan masalah. Haleluya. Kau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin, amin. Tak pernah Kau Bapa biarkan kami dalam surga, ku Tuhan dalam nama Yesus. sendiri. Terima kasih hari ini buat firman. Dan kami berdoa buat generasi yang datang. Kekuatan Merindukan di hidupku bimbingan-Mu Tuhan supaya dapat berjalan hanyalah menatap Tuhan bersamamu. dan berdiri di hadapan Allah. Pakai tangan hamba. Tak pernah Hamba ku diberkati dalam hidup ragukan perjalananmu. Kau lakukan bersama Tuhan, Raja segala raja, yang akan memberikan kamu kemampuan dan bersamamu Bapa. berkatan Tuhan ada padamu. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan yang empunya langit dan bumi. Engkaulah Raja kemuliaan. Kami ingin menikmati Tuhan, menikmati Yesus di hidup kami, menikmati pekerjaan Roh Kudus di hidup kami. Karena inilah yang membuat kami berbeda dengan kebanyakan orang terhadap berkat-berkat lahiriah jasmani secara umum. Yaitu hidup kami diberkati melalui pekerjaan Roh Kudus. Allah membawa kami dalam ketenangan hidup, kedamaian dan sukacita. Dan kami percaya Tuhan ini melebihi segala-galanya yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bapa kami di surga, tanam firman Allah ini di hati kami semua, supaya ke depan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar datang kepada Allah dan memberi hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hati diberkati hari ini, setiap pribadi dijamah Tuhan hari ini, dan mereka akan pulang dengan jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan atas setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Bapak, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di ibadah pertama dan kedua hari ini. Lawat mereka terus, kumpulkan mereka datang beribadah di lain waktu, bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Engkau tetapkan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk menambah kembali kekuatan dan kemampuan iman kami dalam mengiring Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah ucapan syukur dan doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Jemaat Tuhan mau pulang, sertai mereka dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat sampai di rumah mereka masing-masing. Dan itu sebabnya Tuhan di akhir ibadah ini kami dengan iman mengangkat tangan kami dan mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami kembali pulang membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia, yang tetap taat dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama kami berdoa. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya.